Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, sahabat mental? Kali ini kita masuk lagi ke bagian pengerjaan artikel. Untuk memudahkan kita membuat artikel, biasanya kita butuh referensi dari jurnal-jurnal internasional. Nah, jurnal-jurnal internasional tentu berbahasa asing ya. Dan itu tentu banyak membuat beberapa teman-teman mungkin kerepotan, membutuhkan waktu yang lama untuk mentranslate. Nah, ini bagi teman-teman yang memang tidak ingin repot ya, tidak ingin repot dan lebih praktis. Nah, kali ini kita akan membahas secara praktis untuk mentranslate beberapa artikel berbahasa asing untuk bisa diubah ke bahasa Indonesia, walaupun memang tidak secara sempurna memiliki arti yang benar gitu ya, tapi tentu saja itu sangat akan memudahkan kita ketika nanti kita akan memasukkannya sebagai referensi. Nah, dua cara ini akan kita kupas satu persatu. Ikuti dan simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman sekalian, cara pertama adalah dengan menggunakan Google Doc ya. Tentu saja teman-teman harus masuk dulu ke Gmail, klik gmail.com. Setelah kita ambil Gmail, kita ambil ke Google Drive. Jika seandainya dokumen yang kita punya ini masih bersifat PDF, maka kita rubah dulu menjadi Google Doc. Atau kalau dia sudah berupa Microsoft Word, itu lebih gampang untuk diselesaikan. File kita itu masih bersifat PDF, maka masukkan saja PDF-nya. Setelah kita selesai masuknya, kita klik pada PDF itu ya. Lalu setelah itu kita klik kanan dan kita ambil buka dengan. Nah, saya ulangi, klik kanan lalu ambil buka dengan ya. Ambil di sini Google Dokumen. Kita klik Google Dokumen. Kita tunggu. Nah, ketika ini sudah selesai, maka di dalam Google Doc ini ada alat untuk khusus mentranslate. Ini sama saja sebenarnya menggunakan Google Translate, hanya saja ini lebih praktis ya, karena dia bisa satu artikel itu diartikan secara langsung dan tidak membuat rusak paragrafnya. Kita ambil di sini ada tulisan alat ya. Nah, di sini ada kita ambil di sini tulisan alat. Nah, di sini ada terjemahkan dokumen. Ambil terjemahkan dokumen. Jadi klik alat. Ya, klik alat. Lalu ambil di sini terjemahkan dokumen. Nah, di sini kita bisa pilih bahasa. Kita ambil bahasa Indonesia. Ya, apapun bahasa yang ada di sini ya, mau bahasa Inggris, mau bahasa apapun ya. Itu kita ambil, bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Lalu terjemahkan. Oke, ini hasilnya. Nah, teman-teman sekalian, dari sini kita bisa paling tidak mengerti apa yang telah ditulis oleh penulis ini tentang jurnal yang telah dia tulis, ya, artikel yang telah dia tulis ke dalam jurnal yang sudah diterbitkan. Sebelum kita artikan seperti ini bentuknya, teman-teman sekalian. Namun setelah kita artikan, nah seperti ini bentuknya. Jadi kita bisa melihat perbedaan yang signifikan. Bisa kita mengerti dengan cara seperti ini agar memudahkan kita dalam mengerjakan artikel yang akan kita coba terbitkan ke jurnal internasional. Nah, teman-teman sekalian, di sini bisa membantu kita. Kita lihat di sini apa judulnya, apa isi penelitiannya. Lalu setelah itu kita jadikan sebagai referensi untuk membuat kokoh atau membuat kuat temuan kita atau
membandingkan apa yang kita buat dengan orang lain buat, atau menjadikan ini sebagai referensi dari penelitian kita. Oke, ini cara pertama. Dia ada cara kedua. Kita masuk pada cara kedua, yaitu dengan menggunakan online doc translator ya. Nah ini khusus untuk ini, dia harus berupa Word dulu, jadi Microsoft Word dulu. Jadi kalau belum Microsoft Word, silahkan dirubah dulu ke Microsoft Word ya. Lalu kita ambil upload file. Ya pertama tentu saja kita tulis dulu online translator ya, online doc translator seperti yang ada di atas ini ya, nanti akan saya masukkan ke deskripsi video ini untuk memudahkan Bapak Ibu dalam mentranslate apa yang akan Bapak Ibu translate ya. Nah tentu saja Bapak Ibu nanti ambil sini translator ya, ambil ini translator ya, translate ini diambil, tekan translate. Nah, lalu setelah itu kita akan tersajikan dokumennya seperti ini ya. Lalu setelah itu kita ambil upload file. Setelah Bapak Ibu upload file, kita ambil di sini yang sudah Bapak Ibu punya dokumen berbahasa Inggris itu ya, di dokumen yang sudah disiapkan untuk diartikan ke bahasa Indonesia. Saya sekali lagi mengingatkan bahwa ini khusus menggunakan Microsoft Word, jadi harus pakai itu. Nah setelah itu nanti akan kita rubah ke bahasa Indonesia. Dah di sini bahasa asal kebetulan artikel ini adalah berbahasa Inggris. Lalu kita rubah ke bahasa yang kita inginkan. Jadi ini tetap berbahasa Inggris, lalu ini kita ubah ke bahasa Indonesia. Kita Indonesia. Nah, lalu setelah itu translate. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, setelah kita tunggu, nanti akan kita lihat hasilnya. Oke, masih kita menunggu hasilnya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian lihat di sini sudah berapa persen pekerjaannya selesai, itu sudah 80%, mendekati 90%. Sambil kita menunggu ini dengan menggunakan dua jenis alat bantu ini akan memudahkan kita untuk mengerjakan artikel yang akan kita selesaikan untuk dimasukkan ke jurnal internasional. Nah, setelah ini selesai, Bapak Ibu sekalian, tentu nanti tulisannya ada di sini, download your translate ya, dalam bentuk dokumen. Lalu kita klik ini dan kita download, ambil save ya. Lalu tersave lah ke komputer Bapak Ibu sekalian, PC Bapak Ibu sekalian, akan memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam menyelesaikan nanti artikel yang akan diterbitkan di jurnal internasional. Lalu kita coba buka, kita coba open hasil yang sudah kita translate tadi dalam berbahasa Indonesia, yang dari tadi berbahasa Inggris, lalu kita translate ke bahasa Indonesia. Nah, sekali lagi saya informasikan bahwa cara-cara ini adalah cara-cara yang mempercepat kita agar bisa menyelesaikan artikel kita. Dan Bapak Ibu tentu sekalian yang nggak mau repot untuk mengartikan gitu ya. Nah, ini cara paling cepat untuk menyelesaikannya. Nah, memang kelemahannya mungkin ada kata-kata yang tidak tepat di sana, atau ada bahasa yang sedikit rancu, karena memang bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu tidak semudah itu untuk diartikan. Namun ini sudah bisa untuk kita pahami apa yang dimaksud oleh orang tersebut. Oke, sama seperti penggunaan Google Translate tadi, dengan menggunakan Google Doc, lalu menggunakan Google Doc kita artikan dan kita mendapatkan informasi dari situ. Nah, untuk
mengingatkan Bapak Ibu kembali, kita ulangi. Pertama kita menggunakan Google Doc ya. Bapak Ibu yang baru mendownload berupa PDF, kelebihannya di Google Drive ini kita bisa masukkan ke Google Drive, lalu kita klik kanan lalu buka dengan ambil di sini Google Dokumen. Lalu diklik Google Dokumen agar data tadi berupa Google Doc. Lalu setelah data tadi berubah menjadi data dokumen dari PDF tadi, lalu ambil di sini alat ya. Kalau dia sudah artikel itu sudah berupa Google Doc atau Microsoft Word, itu lebih gampang ya. Ambil di sini alat. Lalu setelah itu ambil di sini translate dokumen. Lalu kita klik translate dokumen. Sudah translate dokumen, kita ambil Indonesia sebagai bahasa yang kita inginkan. Lalu setelah itu terjemahkan. Setelah terjemahkan nanti bentuknya seperti ini. Itu cara pertama untuk kita ingatkan kembali. Dan cara yang kedua itu menggunakan online Doc Translator ya. Nah, kita gunakan online Doc Translator untuk memudahkan kita dalam mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, syarat yang menggunakan ini itu haruslah data sudah berupa Microsoft Word ya atau Google Doc ya untuk mengartikan dalam translator ini. Jadi alat translator ini itu menginginkan data itu berupa Microsoft Word ya. Lalu kita ambil di sini upload file. Ya, tentu Bapak Ibu sekalian harus klik dulu translator ya. Nah, klik translator ini. Lalu setelah klik itu kita ambil upload file. Setelah kita ambil upload file, kita klik filenya. Kita upload filenya dan kita tunggu beberapa saat sampai ini terisi penuh, sampai selesai dengan tanda centang gitu ya. Nah, kalau belum kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai, ada tanda centang. Lalu setelah itu kita ambil di sini ya, di bawah seret ini ke bawah ya. Seret dia ke bawah ini ya, sudah. Ketika ini sudah seret ke bawah, dari berbahasa Inggris artikel tadi kita ubah ke bahasa Indonesia, ke bahasa yang kita inginkan ya. Lalu translate. Nah, setelah itu kita akan tunggu beberapa saat ya, beberapa saat untuk hasil daripada penerjemahan dari alat ini ya. Oke, kita tunggu beberapa saat, akan ada di sini getting ready sampai dia sukses selesai. Nah, penungguan inilah Bapak Ibu sekalian juga harus bersabar karena di sini makan waktu beberapa saat ya, tergantung kecepatan internet dan PC Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini sudah 89% ya. Nah, kita tunggu. Kalau dia sudah selesai, dia akan mengarahkan kita untuk mendownload. Nah, ini datanya yang Bapak Ibu sekalian bisa download. Klik saja, lalu save. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi banyak manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini juga membantu Bapak Ibu sekalian dalam membuat artikel yang Bapak Ibu sekalian sedang kerjakan. Semoga artikel itu bisa diterima dan terbit pada jurnal-jurnal yang Bapak Ibu inginkan. Tentu saja kita butuh proses yang panjang, tidak ada jalan yang mudah untuk menyelesaikan artikel. Memang butuh proses yang panjang. Kita sama-sama tahap belajar dan kita sama-sama berjuang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada kritik dan saran, kita akan berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih, semoga semuanya sehat dan bisa beraktivitas dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.